Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya hari ini mau bicara tentang manajemen pikiran. Jadi, perbaikan kualitas kepribadian kita harus dimulai dengan menata ulang atau merekonstruksi pemikiran kita atau cara berpikir kita. Bagaimana caranya? Nah, satu persatu akan kita bahas. Yang pertama, deteksilah lintasan pikiran Anda. Anda harus mendeteksi lintasan pikiran Anda, sebab itulah benih dari setiap gagasan yang berkembang dalam benak kita. Kebaikan dan keburukan selalu bermula dari sana. Setan memasuki manusia dari pintu lintasan pikirannya. Jika Anda tidak dapat mencegah lintasan-lintasan pikiran yang buruk, maka Anda juga tidak akan dapat mencegah munculnya tindakan-tindakan yang buruk. Maka, berhati-hatilah terhadap semua lintasan pikiran Anda. Lintasan pikiran tidak bisa dimatikan. Ia menyerbu manusia dengan seribuan lintasan pikiran setiap saat. Dan serbuannya begitu dahsyat. Yang dapat kita lakukan adalah mengalihkannya dan menggantikannya dengan lintasan-lintasan pikiran yang baik. Maka, kita harus belajar untuk memikirkan apa yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan. Saya ulangi, kita harus belajar untuk memikirkan apa yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan. Anda harus dapat menjamin bahwa semua yang Anda pikirkan adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Sesuatu yang dengan cara mengontrol semua informasi yang terserap dalam benak Anda melalui panca indera, khususnya penglihatan dan pendengaran. Sebab Allah SWT berfirman, sesungguhnya semua pendengaran, penglihatan, dan akal akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Yang kedua, cara untuk memanajemen pikiran adalah jadilah manusia berpengetahuan. Perbaikan pada cara berpikir harus dimulai dengan membersihkan pikiran-pikiran kita dari segala bentuk kebodohan, jahil, yaitu mempercayai sesuatu yang kita tidak ketahui atau waham, yaitu sesuatu informasi yang kandungan kebenarannya di bawah 50%, atau keraguan yang kandungan kebenarannya hanya 50%, atau prasangka yang kandungan kebenarannya di atas 50% dan di bawah 100%. Hal ini disebabkan input yang salah secara otomatis akan mengeluarkan output yang juga salah. Kita akan tetap melakukan sesuatu berdasarkan perintah pikiran kita, walaupun informasi yang membentuk pikiran kita adalah waham. Waham adalah sesuatu yang kita tidak ketahui. Kadangkala, misalnya kita takut terhadap sesuatu karena membayangkan yang seram-seram tentang sesuatu itu. Padahal apa yang kita bayangkan sebenarnya tidak ada dalam kenyataan. Di sisi lain, kita mungkin marah pada seseorang semata-mata karena mendapatkan informasi yang buruk tentang orang tersebut. Katakanlah melalui gosip yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sesungguhnya prasangka itu sama sekali tidak berguna di depan kebenaran. Quran Surat Yunus ayat 36. Itulah sebabnya agama melarang kita untuk percaya pada tahayul, khurafat, gosip, fitnah, dan lainnya. Sebab apa? Karena itu semua tidak mempunyai dasar kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita harus membiasakan diri untuk mengetahui sesuatu sebagaimana ia adanya, secara akurat dan objektif, dan terbukti bahwa kandungan kebenarannya 100%. Sebab itulah yang disebut ilmu. Maka berpengetahuan berarti bertindak atas dasar kebenaran ilmiah, bertindak dengan bimbingan ilmu pengetahuan, dan berbicara dengan muatan ilmiah. Saya ulangi, pengetahuan atau ilmu adalah berpengetahuan berarti bertindak atas dasar kebenaran ilmiah, bertindak dengan bimbingan ilmu pengetahuan, dan berbicara dengan muatan ilmiah. Tidak ada sesuatu yang dapat dilakukan secara benar kecuali jika kita mempunyai pengetahuan yang benar tentang sesuatu tersebut. Yang ketiga, cara memanajemen pikiran adalah ketahuilah apa yang harus Anda ketahui. Ketahuilah apa yang harus Anda ketahui.
Menata ulang atau merekonstruksi pemikiran kita juga mengharuskan kita memetakan segala sesuatu yang harus kita ketahui, atau peta pengetahuan. Ini berarti bahwa kita harus mengetahui semua ilmu yang kita perlukan dalam hidup, atau apa yang kita perlukan untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Ilmu pengetahuan manusia sebenarnya secara sederhana dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok berdasarkan objeknya. Pertama, ilmu pengetahuan yang objeknya adalah Tuhan dan kehidupan, atau ilmu-ilmu ketuhanan dan ilmu-ilmu agama. Kedua, ilmu pengetahuan yang objeknya adalah alam atau ilmu-ilmu alam. Yang ketiga, ilmu pengetahuan yang objeknya adalah manusia atau ilmu-ilmu sosial humanarial. Jadi ada 3 kategori ilmu pengetahuan berdasarkan objeknya. Yang pertama ketuhanan, yang kedua adalah alam, yang ketiga adalah manusia. Sebagian dari ilmu pengetahuan itu diperoleh manusia melalui pemberian langsung, yaitu melalui wahyu dan ilham. Akan tetapi, sebagiannya lagi diperoleh melalui usaha-usaha manusia dengan menggunakan kemampuan penginderaan dan penalarannya. Itulah 4 sumber ilmu pengetahuan. Pertama wahyu, kedua ilham, ketiga akal, dan keempat panca indera. Sebagai komunitas manusia, kita membutuhkan semua pengetahuan itu untuk membentuk kehidupan menjadi lebih baik. Namun, sebagai individu, kita membutuhkannya dalam kadar yang berbeda-beda. Ada ilmu yang kita perlukan untuk membangun basis identitas kepribadian kita, yaitu ilmu agama. Ada ilmu yang kita butuhkan untuk membangun basis sosial atau hubungan kemanusiaan kita, yaitu ilmu-ilmu sosial humanarial. Ada juga ilmu yang kita perlukan untuk kebutuhan profesi atau mata pencarian kita. Karena itu, agar kita bisa menggunakan ilmu pengetahuan dalam tingkatan kebutuhan yang berbeda-beda, maka kita harus menyusun pengetahuan kita dalam sebuah struktur yang benar. Susunan pengetahuan yang benar haruslah berbentuk piramida dalam 3 tingkatan. Yang pertama, pengetahuan identitas, yaitu semua ilmu pengetahuan yang kita perlukan untuk membentuk dan membangun identitas kepribadian kita, baik yang bersumber dari agama dan sejarah maupun ilmu pengembangan diri. Yang kedua, pengetahuan kemanusiaan, yaitu semua ilmu pengetahuan yang kita perlukan untuk membangun hubungan sosial kemanusiaan kita, baik yang bersifat teoritis seperti psikologi, sosiologi, politik, dan lainnya, maupun yang bersifat terapan dan aplikatif. Yang ketiga, pengetahuan spesialisasi, yaitu semua pengetahuan yang kita perlukan untuk mengembangkan basis profesi kita atau mata pencarian kita. Piramida pengetahuan ini akan membuat pengetahuan tumbuh dalam bentuk yang mengintegrasikan antara pengetahuan yang bersifat general dan pengetahuan yang bersifat spesialisasi. Yang pertama, lebih berorientasi pada keluasan cakupannya. Yang kedua, lebih berorientasi pada kedalamannya. Yang pertama berorientasi pada pembentukan wawasan, sedang yang kedua lebih berorientasi pada penguasaan detail. Yang keempat, tentang bagaimana cara kita memanajemen pikiran adalah tingkatkan kemampuan berpikir. Setelah memperbaiki susunan pengetahuan kita, maka proses rekonstruksi pikiran juga mengharuskan kita meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir. Maksudnya adalah kita harus dapat meningkatkan kapasitas pikiran kita agar dapat memproduksi pikiran-pikiran yang lebih berkualitas. Kemampuan berpikir yang kita ingin kembangkan dapat dibagi dalam 2 kategori. Pertama, kemampuan berpikir yang bersifat hierarkis. Yang kedua, kemampuan berpikir yang bersifat dimensional. Yang dimaksud dengan kemampuan berpikir hierarkis adalah kemampuan berpikir pada 4 tingkatan secara berurutan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, daya serap, yaitu kemampuan untuk memahami dan mencerna sesuatu berupa benda, peristiwa, kenyataan, pikiran dari semua sisi secara apa adanya, benar dan objektif. Kedua, daya analisis, yaitu kemampuan untuk mengurai sesuatu berupa benda, peristiwa,
kenyataan, dan pikiran yang semula utuh lalu menjadi satuan-satuan kecil. Kategori-kategori, kelompok-kelompok, serta memahami detail pada setiap satuan, kategori dan kelompok tersebut. Ketiga, daya konstruksi, yaitu kemampuan untuk membangun, mengintegrasi, menyatukan, dan membangun dan menghubungkan bagian-bagian terpisah dari suatu berupa benda, peristiwa, kenyataan, dan pikiran menjadi satu kesatuan yang terkorelasi secara utuh. Yang keempat, daya cipta, yaitu kemampuan untuk melahirkan pikiran-pikiran baru yang murni, yang merupakan tambahan atas pikiran-pikiran yang semula sudah ada. Misalnya, menemukan teori baru dalam disiplin ilmu tertentu tentu saja ya, yang sudah mapan, atau merupakan kreasi yang sepenuhnya baru yang belum pernah ada, yang bersifat diskontinu seperti menciptakan ilmu baru. Yang dimaksud dengan kemampuan berpikir dimensional adalah kemampuan berpikir pada dua dimensi secara simetris. Yang pertama, kemampuan berpikir makro-mikro, yaitu berpikir pada dua skala yang berbeda, yang satu lebih luas dan bersifat makro, yang lainnya lebih spesifik atau bersifat mikro. Misalnya menghubungkan masalah mikro pertelekomunikasian dengan persoalan ekonomi makro. Yang kedua, kemampuan berpikir strategis taktis, yaitu kemampuan berpikir dalam dua kualitas yang berbeda. Yang satu bersifat strategis, yang lainnya bersifat taktis. Misalnya, menyusun perencanaan strategi bisnis telekomunikasi dan menyusun langkah taktis memenangkan persaingan untuk unit bisnis seluler. Demikian teman-teman, sharing hari ini tentang manajemen pikiran, bahwa kita harus mengendalikan pikiran-pikiran kita sebelum pada akhirnya pikiran itu mengendalikan diri kita. Sampai jumpa lagi dengan saya Coach Ultra Semangat di audio inspirasi, audio motivasi di kesempatan yang lain. Terus tumbuh dan berkembang, melampaui semua persoalan, agar kita mampu menjadi para penakluk kehidupan. Terima kasih, salam ultra semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Coach Ultra Semangat. Podcast hari ini saya akan sharing tentang kekuatan tekad. T-E-K-A-D, tekad. Tekad adalah jembatan di mana pikiran-pikiran masuk dalam wilayah fisik dan menjelma menjadi tindakan. Tekad adalah energi jiwa yang memberikan kekuatan kepada pikiran untuk merubahnya menjadi tindakan. Pikiran tidak akan pernah berujung menjadi tindakan jika ia tidak turun dalam wilayah hati dan berubah menjadi keyakinan dan kemauan, serta kemudian membulat menjadi tekad. Begitu ia membulat menjadi tekad, maka ia belum memperoleh energi yang akan merangsang dan menggerakkan tubuh untuk melakukan perintah-perintah pikiran. Bila tekad itu kuat dan membaja, maka tubuh tidak dapat atau tidak sanggup menolak perintah-perintah pikiran tersebut. Akan tetapi, bila tekad itu tidak terlalu kuat, maka daya rangsang dan geraknya terhadap tubuh tidak akan terlalu kuat, sehingga perintah-perintah pikiran tidak terlalu berwibawa bagi tubuh kita. Maka kekuatan dan kelemahan kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh sebesar apa tekadnya, yang merupakan energi jiwa dalam dirinya. Tekad yang membaja akan meloloskan setiap pikiran di seluruh prosedur kejiwaan dan segera merubahnya menjadi tindakan. Ada 4 kekuatan tekad yang membuat kita harus terus-menerus membulatkan tekad kita untuk mewujudkan pikiran-pikiran besar kita, sehingga pada akhirnya pikiran besar itu berubah menjadi tindakan besar, sehingga tindakan besar itu berubah menjadi nasib-nasib besar yang akan kita miliki di masa depan. Kekuatan tekad yang pertama adalah bahwa tekad adalah energi jiwa. Jadi yang pertama, energi jiwa. Tekad adalah energi jiwa yang memberikan tenaga dan kekuatan untuk melakukan sesuatu. Pikiran menciptakan ruang bagi tindakan yang mungkin kita lakukan. Dan karenanya, ia merupakan akar dari semua tindakan, perilaku, dan kebiasaan kita.
Namun, tekad memberikan kita dorongan dan tenaga untuk melakukannya. Pikiran memberikan kita arah, tetapi tekad mendorong kita untuk melangkah. Pikiran menerangi jalan kehidupan, tetapi tekadlah yang meringankan kaki kita menjalaninya. Kepribadian kita seperti sebuah kerajaan. Pikiran adalah orang-orang bijak yang memberikan nasihat bagaimana seharusnya kerajaan dikelola. Akan tetapi, tekad adalah sang raja yang memerintah dalam diri kita. Dialah yang menentukan pilihan atas nasihat-nasihat itu. Dialah yang memutuskan mana di antara nasihat-nasihat itu yang harus dilaksanakan. Adapun tubuh adalah rakyat dan pasukan yang melaksanakan perintah sang raja. Jika sang raja mempunyai kekuatan dan wibawa, maka rakyat dan pasukan akan tunduk kepadanya. Dan nasihat-nasihat yang bijak itu dapat menjelma menjadi kenyataan. Tekad merangsang dan mendorong tubuh kita untuk bergerak melakukan perintah-perintahnya. Tekad yang besar akan memberikan perintah yang banyak kepada tubuh dan membuatnya lelah bekerja. Tekad mempunyai kemampuan memaksa tubuh bekerja melampaui kemampuannya yang tampak secara kasat mata. Namun sesungguhnya yang terjadi adalah tubuh kita beradaptasi dengan perintah-perintah tekad. Inilah yang menjelaskan semua rahasia di balik keajaiban yang sering kita saksikan dalam kehidupan nyata. Pernahkah Anda menyaksikan bagaimana orang buta menjadi ulama? Atau bagaimana sebuah pasukan kecil dapat mengalahkan sebuah pasukan besar? Atau bagaimana seorang anak miskin menjadi konglomerat? Atau bagaimana seorang mahasiswa drop out menjadi seorang cendekiawan atau seorang penemu? Atau bagaimana seseorang yang lumpuh dapat sembuh dan berjalan normal kembali? Keajaiban-keajaiban itu selalu dijelaskan dengan baik oleh tekad. Tekad merupakan indikator keberdayaan dan kekuatan kepribadian. Tekad menjelaskan keutuhan pribadi seseorang. Bahwasannya di antara pikiran dan tindakan seseorang tidak ada jarak sama sekali. Bahwasannya di antara pikiran dan tindakan seseorang tidak ada rintangan yang dapat menghalangi. Tekad ibarat jalan tol yang memberikan keleluasaan bagi pikirannya untuk menjelma menjadi tindakan nyata dalam waktu yang sangat cepat. Nah, demikianlah kekuatan pertama dari tekad. Ia merupakan energi jiwa yang membuat kita mampu merubah pikiran-pikiran kita menjadi tindakan. Teman-teman semua, podcastnya saya cukupkan dulu ya. Saya akan membahas, saya akan sharing kekuatan tekad yang kedua, 3, dan 4 di episode podcast yang lain. Tunggu dan terus subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar Anda terus dapat pemberitahuan untuk podcast-podcast Ultra Semangat selanjutnya. Bulatkan tekadmu, teman-teman, karena ialah yang akan merubah semua harapan-harapan yang ada dalam pikiranmu menjadi kenyataan. Terima kasih. Salam Ultra Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Coach Ultra Semangat. Podcast kali ini kita akan lanjutkan podcast pertama saya tentang kekuatan tekad. Di kekuatan tekad yang pertama, kita telah membahas tentang bahwa tekad itu adalah energi jiwa yang pada akhirnya mampu menjembatani antara pikiran dan tindakan, sehingga kita mampu merubah apa yang ada di pikiran menjadi kenyataan. Kita akan lanjutkan di hari ini 3 kekuatan tekad lainnya. Apa saja? Ayo satu persatu kita bongkar. Kekuatan tekad yang kedua adalah daya sembuh. Lebih dari itu, tekad bahkan dapat melawan berbagai macam penyakit dalam tubuh kita. Penelitian mutakhir dalam bidang kedokteran bahkan menunjukkan lebih dari 50% sebab kesembuhan sesungguhnya bersumber dari tekad yang kuat untuk sembuh. Penjelasannya adalah
Tanamkanlah dalam diri Anda sebuah keyakinan yang kuat bahwa penyakit yang sedang Anda derita dapat Anda sembuhkan sendiri. Kembangkanlah keyakinan itu dalam jiwa Anda secara terus-menerus. Jangan pernah memikirkan penyakit itu, tetapi fokuskanlah pikiran Anda pada semua manfaat yang Anda peroleh setelah sembuh. Pikirkanlah kesembuhan Anda secara terus-menerus. Jangan pernah menyerah pada tekanan penyakit Anda, dan jangan pernah tergoda oleh dorongan untuk pasrah, kalah, dan tidak peduli. Secara perlahan, bangunlah semangat yang kuat untuk melawan penyakit itu, keyakinan yang mutlak bahwa Anda dapat mengalahkannya, dan kepercayaan bahwa takdir akan berpijak dan berpihak kepada kesembuhan Anda. Maka niscaya Anda akan menyaksikan tubuh Anda secara perlahan beradaptasi dengan mengikuti perintah dari tekad Anda. Tekad kesembuhan adalah kesembuhan itu sendiri. Khalid bin Walid bahkan pernah dengan sengaja memakan racun untuk sekedar menunjukkan kepada musuh yang berniat membunuhnya dengan racun. Ternyata tekadnya untuk menang melawan racun tersebut tidak terkalahkan. Jika racun saja tidak dapat membunuhnya, maka apalagi musuh-musuhnya. Setelah kejadian itu, musuh-musuhnya menyerah tanpa peperangan. Kekuatan tekad yang pertama adalah energi jiwa. Kekuatan tekad yang kedua adalah daya sembuh. Dan yang ketiga, kekuatan tekad adalah faktor kesuksesan. Kesuksesan yang besar yang diraih seseorang dalam hidupnya adalah gabungan dari kesuksesan kecil yang ia raih sebelumnya satu persatu. Kesuksesan besar selalu diraih setelah seseorang melalui suatu rentang waktu yang lama, perjuangan yang panjang dan berliku, dan sudah pasti sangat melelahkan. Dalam rentang waktu yang lama tersebut, seseorang hanya dapat meraih sukses besar apabila ia dapat mengalahkan kelelahan dan godaan jiwanya untuk mundur dari perjuangan. Dari sanalah kita menemukan bahwa sesungguhnya faktor-faktor utama yang menentukan kesuksesan seseorang tidak saja bersumber pada kecerdasannya, tetapi terutama ditentukan oleh sifat-sifat jiwanya, yaitu kesabaran, keuletan, dan ketekunan. Orang-orang cerdas yang gagal dalam hidup atau tidak menciptakan prestasi puncak dalam hidupnya pada umumnya disebabkan karena kecerdasan mereka tidak didukung oleh sifat-sifat jiwa tersebut, kesabaran, keuletan, dan ketekunan. Manajemen modern boleh saja menggantikan kata bekerja keras dengan kata bekerja cerdas dalam kamus kesuksesan, tetapi mereka tidak dapat menafikan unsur waktu sebagai proses yang menguji daya tahan seseorang dalam pendakiannya menuju puncak kesuksesan. Waktu merupakan variabel yang tetap yang menguji kekuatan mental seseorang. Perjalanan menuju puncak kesuksesan merupakan pendakian jiwa yang sangat melelahkan. Hanya mereka yang sabar, ulet, dan tekun yang dapat bertahan untuk tetap mendaki menuju puncak kesuksesan. Dari manakah sifat-sifat jiwa itu terbentuk? Jawabannya adalah tekad. Jadi, kesabaran, keuletan, dan ketekunan adalah buah dari tekad yang kuat. Kekuatan tekad ada 4. Yang pertama adalah energi jiwa, yang kedua adalah daya sembuh, dan yang ketiga adalah faktor kesuksesan. Dan keempat adalah sumber pengaruh. Cobalah amati orang-orang yang berpengaruh dalam sejarah atau dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita. Anda akan menemukan bahwa pengaruh mereka sesungguhnya bersumber dari kekuatan tekad mereka. Jika Anda dapat dipengaruhi oleh orang di sekitar Anda, maka cobalah periksa sebab-sebab mengapa orang itu dapat mempengaruhi Anda. Atau cobalah tanya kepada diri Anda, mengapa Anda cenderung mengikuti kata-kata atau perintah orang itu? Mengapa orang itu bisa mengatur Anda? Jawabannya adalah karena mereka mempunyai tekad yang kuat. Kepercayaan kita kepada orang lain, siapapun itu, ditentukan oleh seberapa jauh konsistensi orang tersebut dalam melakukan semua yang ia pikirkan atau semua yang ia katakan. Konsistensi. Kita akan menyimpan rasa hormat atau respek kepada seseorang yang melakukan semua yang ia pikirkan atau semua yang ia katakan. Sebab
kita akan menganggap orang itu kuat. Jika seseorang misalnya mengancam akan membunuh Anda, tetapi karena Anda tidak percaya bahwa orang itu dapat membunuh Anda, mungkin karena keberanian yang tidak cukup, maka Anda tidak akan takut atau terpengaruh dengan ancamannya. Demikian selanjutnya, kita percaya kepada setiap orang yang dapat merealisasikan semua pikirannya, ucapannya, dan rencananya. Jika orang-orang seperti itu mengarahkan perhatian dan pikirannya pada satu titik, maka kita akan segera percaya kalau ia pasti akan melakukan tindakan tertentu dalam masalah itu. Orang-orang yang bertekad baja selalu menyebarkan kepastian, keyakinan, kepercayaan, dan ketenangan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang bertekad baja selalu menyebarkan kepastian, keyakinan, kepercayaan, dan ketenangan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebab di sana tidak ada kebohongan, tidak ada penyimpangan, tidak ada kata mundur, tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut, dan tidak ada kelemahan. Tekad yang kuat menggabungkan unsur keyakinan dan keberanian, kepastian dan keteguhan, serta kepercayaan dan ketegaran. Tekad yang kuat menggabungkan unsur keyakinan dan keberanian, kepastian dan keteguhan, serta kepercayaan dan ketegaran. Itu semua merupakan simbol kekuatan karakter yang membuat atau bahkan dapat memaksa orang lain tunduk dan bersedia diatur. Karena itu, tekad yang kuat dan membaja adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang. Teman-teman semuanya, itulah 4 kekuatan tekad yang mampu membuat kita jadi orang yang merubah pikiran menjadi kenyataan, merubah harapan menjadi kenyataan. Sesulit apapun situasi yang kita rasakan, sebesar apapun masalah yang kita punya, dengan tekad yang lebih besar, kita mampu menaklukkan semuanya. Sampai jumpa di podcast Ultra Semangat selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Coach Ultra Semangat. Hari ini saya akan lanjutkan podcast saya tentang tekad. Sebagaimana yang saya bahas kemarin, bahwa tekad ini sangat luar biasa. Dia mampu merubah apa yang ada dalam pikiran menjadi tindakan, dan pada akhirnya dia merubah tindakan itu menjadi kenyataan. Nah, kita telah membahas dan kita telah sharing tentang 4 kekuatan dari tekad. Hari ini saya akan sharing tentang sumber serta pendukung dari tekad. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang sumber dari tekad. Dari mana sih sebenarnya tekad itu bersumber, atau dia dihasilkan dari mana aja sih? Nah, teman-teman semuanya, dalam kehidupan sosial kita dapat menyaksikan perbedaan kepribadian yang dibentuk yang disebabkan dari perbedaan kekuatan dan kelemahan tekad. Ada pribadi yang kuat, ada pribadi yang lemah. Dan kita sudah membahas sebelumnya bahwa orang-orang dengan kepribadian yang kuat adalah orang-orang dengan tekad yang kuat. Sebaliknya, orang-orang dengan tekad yang lemah, secerdas apapun dia, itu adalah orang-orang yang memiliki kepribadian yang lemah. Maka muncul beberapa pertanyaan, apakah tekad merupakan karunia yang diberikan kepada orang-orang tertentu saja, atau ia merupakan kekuatan perolehan yang dapat dimiliki oleh orang-orang siapapun itu, gitu. Dari manakah tekad itu terbentuk? Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk dapat memiliki tekad yang kuat? Tekad merupakan kondisi kejiwaan yang dibentuk oleh banyak faktor, dan karenanya merupakan kekuatan yang perolehannya dapat dimiliki oleh setiap orang. Faktor-faktor membentuk tekad merupakan aspek-aspek yang dapat dianalisa, dan setiap orang dapat melatih dirinya untuk memilikinya. Adapun faktor-faktor yang membentuk tekad adalah 1. Obsesi. Tekad adalah energi atau power yang muncul ke permukaan jiwa sebagai respon atas rangsangan gagasan tertentu, dan yang menjadi obsesi atau cita-cita yang ingin kita raih. Obsesi atau cita-cita dapat dibentuk oleh pemahaman keagamaan, idealisme kemanusiaan, ideologi, dan falsafah hidup, atau bahkan insting kebinatangan dalam diri kita. Obsesi merupakan proses visualisasi dari tujuan tertentu dalam hidup kita. Supaya ia mempunyai daya rangsang yang kuat, obsesi selalu disertai dengan pembenaran-pembenaran yang menimbulkan kepercayaan dan keyakinan akan kebenaran, kesucian, dan keluhurannya. Dengan cara demikian, obsesi termasuk dalam jiwa dengan kuat. Ia merasuk dalam jiwa dengan sangat kuat dan membangkitkan secara berturut-turut perhatian, minat, keinginan, kemauan, dan akhirnya tekad. Namun, kuat dan tidaknya tekad yang muncul dalam jiwa akan sangat ditentukan oleh beberapa kenyataan yang melingkupi obsesi tersebut.
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seberapa benarkah obsesi itu jika dipandang dari sudut pemahaman keagamaan atau falsafah hidup yang dianut oleh seseorang, sehingga ia tidak ragu untuk meraihnya? Kedua, seberapa jelaskah obsesi itu tervisualisasikan dalam kesadaran batin seseorang, sehingga obsesi tersebut menimbulkan kepastian dan keterarahan? Ketiga, seberapa tinggikah obsesi itu jika diukur dengan kemampuan, waktu, dan lingkungan hidup seseorang untuk meraihnya, sehingga obsesi tersebut dapat menyedot seluruh perhatian, tenaga, waktu, dan seluruh potensinya? Adapun kaidah tekad mengatakan sebagai berikut. 1. Semakin benar sebuah obsesi dalam pandangan keagamaan atau falsafah hidup seseorang, semakin yakin ia untuk merebutnya. 2. Semakin jelas sebuah obsesi tervisualisasi dalam kesadaran batin seseorang, semakin kuat obsesi itu mengarahkan langkahnya untuk meraihnya. 3. Semakin tinggi obsesi itu dipandang dari sisi keluhuran, semakin kuat dorongan untuk meraihnya, dan semakin kuat fokus seseorang ke obsesi tersebut. Sebab waktu dan tenaga yang ia miliki tidak akan cukup untuk meraih obsesi tersebut, kecuali jika ia benar-benar membaktikan seluruh hidupnya untuk itu. Jadi, kebenaran, kejelasan, dan ketinggian obsesi merupakan sumber tekad yang kuat, telaga di mana tekad menemukan kekuatan dan vitalitasnya. Obsesi yang salah akan melahirkan kesalahan, dan obsesi yang absurd akan melahirkan kegamangan. Sementara itu, obsesi yang terlalu sederhana tidak akan melahirkan energi jiwa yang bernama tekad. Karena itu, agar obsesi dapat melahirkan tekad yang kuat, maka ia harus benar, harus jelas, dan harus tinggi. Sumber tekad yang kedua adalah cinta. Tekad yang dibentuk oleh minat dan cinta yang mendalam terhadap sesuatu. Jika kita mencintai pekerjaan atau profesi kita secara mendalam, maka ia akan merasakan tekad yang kuat untuk melakukannya. Minat dan cinta terhadap sesuatu lahir dari kesadaran akan manfaat yang ada di balik sesuatu itu. Misal, cinta seorang mujahid terhadap peperangan. Cinta ini ditimbulkan oleh kesadarannya akan pahala berjihad, yang diantaranya adalah bonus berupa 72 bidadari di surga untuk mereka yang mati syahid. Misalnya lagi, jika seorang karyawan mendapatkan janji bonus untuk setiap prestasi yang ia raih, maka ia akan bekerja keras untuk mencapai prestasi tersebut. Di sisi lain, kesadaran akan mudarat atau bahaya, resiko yang kita akan dapatkan, kesengsaraan yang akan kita dapatkan jika kita tidak melakukan suatu pekerjaan, atau sebaliknya meninggalkan suatu pekerjaan, juga akan membangun minat dan cinta yang mendalam terhadap pekerjaan tersebut. Kekuatan untuk meninggalkannya pun juga akan dibangun dengan kesengsaraan itu. Misal, ancaman neraka untuk setiap perbuatan dosa akan mempunyai daya cegah bagi seorang untuk berbuat dosa. Misal, ancaman PHK untuk karyawan tidak berprestasi akan mendorong ia untuk memaksakan dirinya untuk dapat berprestasi. Bidadari untuk para mujahid, bonus untuk para karyawan adalah manfaat yang terbayangkan dan tervisualisasikan. Kesenangan-kesenangan ini merupakan manfaat yang tervisualisasi. Itu tidak selalu harus bersifat materi. Dalam banyak hal, ia juga harus atau bisa berupa kepuasan jiwa, seperti kemasyuran atau kepuasan aktualisasi diri dan sebagainya. Demikian juga sebaliknya, neraka, PHK adalah mudarat, kesengsaraan, bahaya yang tervisualisasi dalam kesadaran batin. Penderitaan-penderitaan ini merupakan mudarat atau bahaya, tidak selalu harus bersifat fisik dan materi. Dalam banyak hal, ia bisa juga merupakan penderitaan jiwa, seperti keterhinaan, perasaan tidak berharga, perasaan tidak bermanfaat, penolakan sosial, keterasingan, ketertindasan, dan lainnya. Jadi, Anda dapat membangun tekad yang kuat dengan menggunakan instrumen cinta, yaitu dengan cara menuliskan secara definitif semua manfaat dan mudarat dari semua pekerjaan. Jadi Anda tulis, Anda fahamkan apa dampak atau manfaat yang Anda rasakan ketika Anda melakukannya, apa kesengsaraan yang Anda rasakan ketika Anda tidak melakukannya. Itulah dua sumber dari tekad. Yang pertama adalah obsesi, yang kedua adalah cinta. Lalu di dalam atau selain sumber itu ada namanya faktor pendukung dari tekad. Apa aja faktor pendukung dari tekad? Nah, teman-teman, saya cukupkan dulu nih podcast kita
hari ini. Saya akan lanjutkan faktor pendukung dari tekad itu di podcast saya selanjutnya. Terima kasih, tetap dan terus-meneruslah untuk meningkatkan tekad kita, karena ia adalah jembatan. Semakin besar dan panjang tekad kita, maka akan semakin kuat, besar, dan panjang juga tekad atau jembatan yang akan mengantarkan kita dari fase kesuksesan kecil di hari ini menjadi kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast Ultra Semangat yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Coach Ultra Semangat. Teman-teman semuanya, hari ini saya mau sharing tentang faktor-faktor pendukung dari tekad, atau saya sebut dengan booster tekad. Sebagaimana yang kita sudah bahas di episode-episode podcast saya sebelumnya, bahwa tekad ini luar biasa. Dia adalah energi jiwa yang mampu merubah apa yang ada dalam pikiran, dunia imajinasi, dunia harapan kita menjadi kenyataan. Ini adalah sesuatu yang memberikan energi besar dalam pencapaian-pencapaian kehidupan kita. Tidak ada prestasi besar, karya besar tanpa energi besar. Tekad adalah energi itu sendiri. Kita sudah tahu juga sumber-sumber dari tekad, bahwa sumber tekad itu ada dua. Yang pertama obsesi, yang kedua adalah cinta. Lalu tentu saja di luar sumber tersebut itu ada faktor-faktor pendukung yang saya sebut dengan booster tekad. Ketika kita memiliki booster tekad ini, kita akan mampu terus-menerus secara sustainable meningkatkan tekad kita, sehingga kita memiliki energi yang tanpa batas, unlimited power, unlimited energy. Nah, apa saja booster-booster tekad itu? Ayo satu persatu kita bongkar. Yang pertama, ketenangan. Ketenangan adalah indikator keutuhan, integritas, keseimbangan, dan kestabilan emosional, serta pengendalian diri yang baik. Tekad adalah tenaga jiwa yang terkumpul dalam kondisi keseimbangan dan kestabilan. Jadi ketenangan merupakan prakondisi kejiwaan yang diperlukan untuk membangun tekad yang kuat dalam diri kita. Orang-orang yang tenang memiliki tekad yang jauh lebih kuat dibandingkan orang-orang yang gelisah. Yang tenang menghanyutkan, yang gelisah hanyut dalam persoalan. Membangun tekad adalah sebuah proses pengumpulan segenap energi dan tenaga jiwa yang kita miliki. Hal tersebut merupakan proses kejiwaan yang relatif rumit, namun tetap bisa dilakukan selama prakondisi kejiwaan kita memberi peluang untuk itu. Setiap usaha membangun tekad yang kuat harus selalu dimulai dengan menciptakan prakondisi kejiwaan yang baik, yaitu dengan menciptakan ketenangan jiwa. Untuk itu, kita harus melakukan dua hal. Yang pertama, menjaga agar suasana jiwa kita dalam kondisi yang enak dan nyaman, dengan cara memproteksinya dari berbagai gangguan emosi seperti marah, sedih, takut, dendam, dan yang lainnya. Setiap gangguan emosi yang kita alami akan berdampak negatif pada keseimbangan jiwa kita. Gangguan emosi itu dapat menciptakan kekacauan jiwa, kegelisahan, membuyarkan konsentrasi, dan melemahkan kemampuan pengendalian diri kita. Secara keseluruhan, setiap gangguan emosi yang kita alami akan mengurangi tingkat ketenangan jiwa kita. Yang kedua, menjauhkan diri kita dari berbagai perilaku dan kebiasaan yang dapat mengeruhkan suasana jiwa kita, seperti banyak bicara, sikap usil, dan kebiasaan melakukan sesuatu untuk mencari perhatian orang lain. Caper maksudnya ya. Perilaku dan kebiasaan itu berdampak negatif bagi suasana jiwa kita. Sebab, di samping menyedot banyak energi jiwa seperti kebiasaan banyak bicara dan usil, ia juga berpotensi menciptakan ketergantungan jiwa pada orang lain. Jadi orang yang cari perhatian itu jiwanya tergantung oleh orang lain, dunia luar. Seperti kebiasaan mencari perhatian orang lain, serta berpotensi menciptakan konflik dan merusak hubungan personal dengan orang lain. Jadi booster tekad yang pertama adalah ketenangan, prakondisi jiwa yang membuat kita mampu membooster tekad adalah ketenangan. Yang kedua, booster tekad adalah konsentrasi. Konsentrasi adalah kemampuan memusatkan perhatian dan pikiran kepada sesuatu.
Perhatian dan pemikiran yang tertuju pada satu titik secara psikologis akan membantu proses pengumpulan energi dan tenaga jiwa yang kita perlukan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan pencapaian titik sasaran tersebut. Sebaliknya, konsentrasi yang terpecah akan menyulitkan proses pengumpulan energi dan tenaga jiwa tersebut. Fokus itu satu. Ketika Anda memecah fokus Anda, maka kita akan kehilangan energi. Selain membantu dalam proses pengumpulan energi dan tenaga jiwa, konsentrasi juga membantu mempercepat penguasaan kita terhadap sesuatu. Melalui suatu proses internal yang kompleks, konsentrasi akan membantu membangun rasa percaya diri untuk melakukan sesuatu. Jadi, selain ketenangan jiwa yang berfungsi sebagai landasan pacu yang baik untuk take off, konsentrasi merupakan saat-saat pemadatan dan maksimalisasi tenaga pendorong pada mesin yang akan mendorong kita melakukan take off. Untuk mencapai sebuah cita-cita yang tinggi, atau sebuah obsesi yang besar, atau apapun keinginan yang kita inginkan, maka kita harus mengerahkan segenap perhatian, waktu, tenaga yang kita miliki kepada cita-cita, obsesi, dan keinginan tersebut. Dan berhenti memikirkan hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan hal itu. Sebab kita tidak punya banyak waktu dan tenaga untuk melakukan banyak hal atau mencapai hal yang banyak sekaligus. Konsentrasi merupakan tindakan penghematan dan efisiensi besar-besaran dalam penggunaan waktu dan tenaga yang kita miliki. Booster tekad yang ketiga adalah keteraturan. Booster tekad yang ketiga adalah keteraturan. Tekad juga dipengaruhi oleh pola dan gaya hidup kita. Dikarenakan tenaga yang kita miliki sangat terbatas, maka cara kita mengeluarkan dan menggunakannya yang tergambar dalam rota dan gaya hidup kita akan sangat menentukan efektivitas setiap tenaga yang kita gunakan dalam mencapai sasaran yang kita tuju. Pola hidup yang teratur adalah upaya menciptakan irama hidup yang baik dan harmonis. Keteraturan itu menyalurkan tenaga kita secara efektif pada seluruh pekerjaan yang harus kita lakukan secara seimbang dan proporsional. Sebaliknya, kehidupan yang kacau, yang tidak teratur akan menciptakan terjadinya pemborosan tenaga atau inefisiensi dan mengurangi tingkat efektivitas dari setiap tenaga yang kita keluarkan. Akibatnya, kita akan merasakan bahwa tenaga yang kita miliki tidak pernah cukup untuk mencapai sasaran itu. Selain itu, pola hidup yang teratur juga membantu menciptakan ketenangan jiwa, sebuah prakondisi yang mutlak dibutuhkan untuk mengumpulkan energi jiwa dalam bentuk tekad yang kuat. Itu mengapa sangat penting bagi kita untuk merumuskan jadwal-jadwal harian kita dari sejak awal kita bangun tidur sampai kita bangun lagi, lalu menentukan prioritas-prioritas apa yang harus kita selesaikan pada hari itu. Keteraturan akan membuat kita menjadi lebih kokoh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai ketika seorang itu berjuang dalam barisan yang rapi, ya, dan dalam barisan dan yang tersusun rapi. Karena dalam kerapian, dalam barisan yang teratur ada kekokohan. Teman-teman semuanya, ada 3 booster tekad yang mampu membuat tekad kita terus-menerus naik, bahkan memiliki energi yang tanpa batas. Yang pertama itu adalah ketenangan jiwa. Yang kedua adalah konsentrasi, dan yang ketiga adalah keteraturan. Ketenangan, konsentrasi, dan keteraturan akan membuat kita memiliki energi yang terus-menerus bertambah, sehingga kita akan punya energi yang cukup untuk mewujudkan apapun yang kita inginkan. Sebaliknya, kegelisahan, gagal fokus, dan berantakannya hidup kita akan membuat kita kehilangan energi, membuat kita tidak punya cukup energi untuk mewujudkan apapun yang kita inginkan. Sampai jumpa di podcast Ultra Semangat selanjutnya. Kita akan membahas tentang virus-virus tekad, sesuatu yang akan membuat energi kita menjadi hilang atau berkurang secara drastis. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa subscribe channel Ultra Semangat TV untuk terus-menerus mengembangkan diri kita, membooster semangat sukses, bahagia, dan kaya di 7 dimensi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Coach Ultra Semangat.
Hari ini kita akan lanjutkan rangkaian podcast yang saya sebelumnya, yaitu tentang tekad. Kita sudah membahas tentang kekuatan tekad. Kita sudah juga membahas tentang sumber tekad. Kita juga sudah membahas tentang poster tekad. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang virus-virus tekad. Virus-virus yang menggerogoti tekad kita, yang pada akhirnya membuat tekad kita berkurang, melemah, bahkan hilang sama sekali. Apa saja mereka? Yuk, satu persatu kita bongkar. Yang pertama, virus tekad yang pertama adalah marah. Marah, untuk sebagian besar tujuannya, merupakan isyarat lepasnya keseimbangan jiwa dan hilangnya pengendalian diri. Marah merupakan gangguan emosi yang paling merusak ketenangan dan kenyamanan suasana jiwa, membuyarkan konsentrasi, mengeruhkan kejernihan pikiran, mengurangi fungsi akal, dan menyedot sangat banyak energi jiwa. Oleh karenanya, kita membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan suasana jiwa dan pikiran kita, serta mengembalikannya kepada kondisi keseimbangannya setelah kemarahan kita reda. Seandainya Anda marah ketika sedang bekerja, maka Anda akan membutuhkan waktu yang lama untuk menormalkan kembali suasana jiwa Anda, mood Anda, untuk dapat bekerja kembali dengan semangat, kenyamanan, dan konsentrasi yang tinggi. Maka, tidak heran apabila Rasulullah SAW mengeluarkan puluhan hadis khusus mengenai sifat ini. Salah satu di antaranya adalah hadis beliau yang mengatakan, jangan marah, dan jangan marah, supaya kamu dapat masuk surga. Maka, upaya untuk membangun ketenangan jiwa sebagai faktor pendukung penguat tekad, sebagai booster tekad, harus selalu dimulai dari peningkatan kemampuan mengendalikan dan menahan marah. Yang kedua, virus tekad yang kedua adalah banyak bicara. Virus tekad yang kedua adalah banyak bicara. Sama halnya dengan marah, banyak bicara juga merupakan kebiasaan yang buruk yang menunjukkan ketidakseimbangan jiwa dan ketidakstabilan emosi. Banyak bicara juga menyedot banyak energi jiwa kita, mengurangi kemampuan konsentrasi, dan sangat melelahkan jiwa. Selain itu, orang-orang yang banyak bicara juga mengurangi respek orang lain kepada mereka. Orang-orang yang banyak bicara lebih sering tampak egois, kurang bijak, tidak bisa berempati kepada orang lain, sulit mendengarkan lawan bicara, dan menguasai forum dengan cara yang kurang etis. Diam adalah emas adalah satu petuah bijak yang menjelaskan hakikat ini. Dengan diam, kita menjaga kenyamanan suasana jiwa kita, membangun respek orang lain, menghemat energi jiwa, dan memperkokoh posisi kita dalam pergaulan. Virus tekad yang ketiga adalah sikap usil. Virus tekad yang ketiga adalah sikap usil. Yang dimaksud dengan sikap usil adalah kebiasaan memanjakan rasa ingin tahu alias kepo kita terhadap urusan-urusan orang lain. Kita terlibat secara sukarela dalam urusan orang lain tanpa permintaan dari orang yang bersangkutan, atau melakukan suatu pekerjaan sekedar iseng dan menghabiskan waktu, atau memanjakan hobi tertentu yang tidak berhubungan dengan pencapaian tujuannya. Usil adalah kebiasaan buruk yang menunjukkan perilakunya sedang melakukan atau mengalami kekosongan jiwa, tidak percaya diri, hidup yang tidak padat, dan cenderung tidak terencana. Orang-orang usil berusaha untuk menyenangkan dirinya dengan cara yang tidak menyenangkan orang lain, sebab pada umumnya mereka tidak disenangi dalam pergaulan sehari-hari. Sikap usil dianggap sebagai kebiasaan buruk. Hal ini dikarenakan seseorang melakukan suatu pekerjaan yang sudah tentu menyedot banyak perhatian dan energinya, yang sebenarnya tidak berhubungan dengan proses pencapaian tujuannya. Selain itu, sikap usil juga mudah menimbulkan pertengkaran dan konflik. Sikap usil merupakan sebentuk pemborosan energi, mengurangi ketenangan jiwa, dan berpotensi merusak hubungan personal. Karena itu, sikap usil dianggap sebagai virus kepribadian yang harus diperangi dalam proses pembangunan dan penguatan tekad. Virus yang keempat adalah suka disanjung dan tidak tahan kritik. Virus tekad yang keempat adalah suka disanjung dan tidak tahan kritik. Sanjungan dan kritik adalah dua hal yang bisa melumpuhkan kita jika ia tidak disikapi dengan benar. Sanjungan bisa membuat orang merasa puas dengan dirinya, mencintai dirinya secara berlebihan, narsisme, dan secara perlahan menghilangkan semangatnya untuk terus berkarya. Sebaliknya, kritik bisa membuat orang grogi dan tidak percaya diri, merasa bersalah secara berlebihan, kehilangan perasaan berharga,
patah semangat dan kehilangan selera melanjutkan pekerjaannya. Tujuan-tujuan besar atau pekerjaan-pekerjaan besar biasanya dilakukan dan diselesaikan dalam waktu yang lama dan secara diam-diam. Maka, tantangan paling berat yang menguji kekuatan tekad seseorang adalah suasana diam, sunyi, dan sepi. Tempat di mana ia akan menghabiskan waktu dan tenaganya untuk melakukan pekerjaannya. Jika Anda tergantung pada sanjungan orang lain untuk sumber semangat dan motivasi Anda, maka Anda tidak akan menemukannya dalam kesunyian itu. Karena itu, langkah-langkah dan karya-karya besar biasanya tidak tergantung pada dua hal tersebut, pada sanjungan ataupun pada kritik. Hal ini disebabkan langkah-langkah dan karya-karya besar tidak hanya menimbulkan kekaguman, tetapi juga menimbulkan kontroversi dan kritik. Maka, tantangan paling berat yang menguji kekuatan tekad seseorang adalah saat dimana ia tetap harus bekerja dan berkarya di tengah penolakan orang lain, pelecehan lingkungan, dan kritik-kritik tajam yang ditujukan kepadanya. Jika rasa percaya diri Anda bersumber dari pengakuan dan penerimaan orang lain, maka tekad Anda akan lumpuh pada benturan kritik pertama. Oleh karena itu, proses pembangunan dan penguatan tekad mengajarkan kita untuk bersikap secara wajar terhadap sanjungan dan kritik. Sesungguhnya, yang paling mengerti diri kita, tujuan kita, obsesi kita, keinginan kita, langkah kita adalah kita sendiri. Maka sanjungan tidak boleh membuat kita merasa puas. Dan sebaliknya, kritik tidak boleh melumpuhkan pertahanan dan rasa percaya diri kita. Sanjungan dan kritik harus disikapi secara objektif. Kita tidak boleh menggantungkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri pada kritik dan sanjungan. Kita tidak boleh lengah karena sanjungan dan tidak boleh jatuh karena kritik. Begitulah 4 virus tekad yang menggerogoti tekad kita, melemahkan bahkan menghilangkan tekad-tekad kita. Yang pertama adalah marah, yang kedua adalah banyak bicara, yang ketiga adalah sikap usil, dan yang keempat adalah suka disanjung dan tidak tahan kritik. Di satu sisi kita harus terus-menerus memboster tekad-tekad kita, karena inilah yang akan menjadi energi jiwa yang merubah apa yang ada dalam dunia harapan dan imajinasi menjadi kenyataan. Di satu sisi yang lain, kita harus melawan, bahkan memastikan kita tidak memiliki virus-virus tekad. Kita harus mengendalikan diri untuk tidak marah, untuk tidak banyak bicara, menyukai sikap diam di waktu yang tepat, banyak berdiam diri di saat memang harus tidak perlu bicara, menghindari sikap-sikap usil, dan yang terakhir adalah tidak lupa atau suka disanjung, dan juga tidak hancur, lemah ketika kita dikritik. Teman-teman semuanya, itulah 4 virus tekad. Sampai jumpa di podcast Ultra Smart yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Coach Ultra Smart. Teman-teman semuanya, di masa-masa wabah seperti ini, kita tentu bertanya-tanya. Banyak sekali pertanyaannya. Hari ini, kita akan berhenti bertanya, karena banyak sekali jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Allah SWT dalam setiap pertanyaan. Terjawab sudah ujian kita hari ini. Namanya juga ujian, isinya pasti pertanyaan. Tapi alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah SWT memberikan kita panduan berupa Al-Quran untuk menjawab setiap ujian dalam hidup kita. Inilah jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan di dalam ujian wabah ini. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Jadi, seorang muslim, seorang mukmin tidak pernah mendapatkan hari yang buruk. Setiap harinya adalah baik. Karena sikapnya selalu baik. Nasib kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada diri kita. Kita boleh menghadapi kejadian yang sama, tapi kita bisa memiliki nasib yang berbeda. Apa yang menyebabkan kita punya nasib yang berbeda? Sikap kita terhadap itu semuanya.
Ketika kita mendapatkan musibah, maka kita bersabar, maka itulah kebaikan. Dan ketika kita mendapatkan anugerah, kita bersyukur, maka itu juga kebaikan. Inilah beberapa list pertanyaan yang mungkin teman-teman juga mempertanyakannya di dalam hati maupun yang terucap, atau mungkin dalam obrolan-obrolan bersama teman-teman yang lain. Lalu bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memandu kita lewat Al-Quran dan Sunnah atas semua pertanyaan-pertanyaan ini? Dan tentu saja ketika Allah telah membantu kita menjawabnya, terimalah dan mari kita laksanakan bagaimana cara kita untuk melakukan kehidupan ini sesuai dengan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan pertama, ya Allah, apakah gerangan yang sedang menimpa kami saat ini? Jawabannya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Pertanyaan kedua, mengapakah kami harus diuji dengan wabah corona seperti ini? Jawabannya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Pertanyaan ketiga, untuk apa sesungguhnya ujian ini ya Allah? Jawabannya, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Pertanyaan keempat, namun mengapa harus terjadi pada kami? Jawabannya, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 3. Pertanyaan kelima, dari mana datangnya musibah ini ya Allah? Jawabannya, dari mana datangnya ini? Katakanlah, itu dari dirimu sendiri. Quran Surat Ali Imran ayat 165. Tapi ya Allah, di pertanyaan ke-6, wabah ini sungguh buruk bagi kami. Jawabannya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Pertanyaan ke-7, telah sesak nafas kami, berat hidup kami gara-gara wabah ini. Jawabannya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Pertanyaan ke-9, kami tidak bisa bekerja ya Allah, kami dikurung di rumah saja, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jawabannya, janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Pertanyaan ke-10, terkadang wabah ini memberikan tekanan yang demikian dahsyat kepada kami, rasanya kami telah menyerah kalah, sebagian dari kami bahkan telah berputus asa. Jawabannya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Dijawab lagi, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-Nya kecuali orang-orang yang sesat. Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Pertanyaan ke-11, kami menjadi lebih gelisah, jadi tidak tenang karena beban berat yang kami hadapi akibat wabah ini. Jawabannya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Pertanyaan ke-12, di saat sempit seperti ini, apakah adakah jalan keluar bagi kami? Masih adakah pintu rezeki untuk menyambung hidup kami ya Allah? Jawabannya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar dalam semua masalah yang dihadapinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq
ayat 2-3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya kemudahan dalam semua urusannya. Quran Surat At-Talaq ayat 4. Pertanyaan ke-14. Tapi perusahaan sudah memotong gaji kami, bahkan sebagian dari kami sudah tidak memiliki pekerjaan lagi. Siapa yang akan memberikan rezeki kepada kami? Jawabannya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Pertanyaan ke-15. Sudah lebih dari sebulan kami menjalani kebijakan stay at home. Rasanya sudah tidak kuat untuk terus-menerus dikurung di dalam rumah. Lelah ya Allah, sungguh kami tidak tahu sampai kapan suasana ini. Jawabannya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200. Pertanyaan ke-16. Mengapa engkau menyuruh kami untuk bersabar? Jawabannya, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Imran ayat 146. Pertanyaan ke-17. Adakah balasan atas kesabaran kami ya Allah? Jawabannya, sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 96. Pertanyaan ke-18. Alhamdulillah, seberapa banyakkah pahala yang akan engkau berikan kepada kami? Jawabannya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Pertanyaan ke-19. Subhanallah, lalu bagaimana nasib kami kelak di akhirat ya Allah? Jawabannya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu surga, sambil mengucapkan selamat untuk kalian atas kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Quran Surat Ar-Ra'd 23-24. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sekarang kami tenang ya Allah, kami ridho dengan ketentuan-Nya. Raditu billahi rabban, wa bil islami dina, wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kami ridho dengan ketentuan-Mu ya Allah, kami bersabar dengan ujian-Mu. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 8. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 72. Teman-teman semuanya, kuncinya adalah bagaimana kita memanfaatkan situasi-situasi sulit ini, musibah ini, sebagai cara kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lebih penting dibandingkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Nabi Musa alaihissalam itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, adakah yang lebih hebat derajatnya dibandingkan oleh orang yang engkau ridhoi ya Allah? Jawaban Allah, tentu saja tidak. Maka Nabi Musa alaihissalam itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keridhaannya kepadanya. Dan tentu saja tidak akan bisa diberikan kecuali dengan apa yang kemudian Allah berikan petunjuk kepada Nabi Musa. Bagaimana caranya agar kemudian kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Dan ini yang juga disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita ridho terhadap semua ketentuan-ketentuan Allah. Jadi kunci dari Allah meridhoi kita adalah kita pun juga ridho terhadap semua ketentuan-ketentuan Allah. Bahwa sesungguhnya semua kejadian ini tidak akan pernah lepas dari satupun atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karenanya menerima, menghadapi dan menaklukkan situasi ini adalah 3 resep terbaik dalam menghadapi situasi seperti ini. Terima, hadapi, dan takluk. Terima artinya kita tidak meratapi, tidak menolaknya. Keikhlasan ada dalam penerimaan. Kita percaya bahwa ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang baik adanya atas kejadian ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Menghadapi berarti kita atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas tolong Allah Subhanahu wa taala, mendayagunakan apa yang telah diberikan kepada kita, pikiran kita, perasaan kita, hati kita, fokus kita untuk berfokus pada solusi, bukan pada masalah. Menaklukkan berarti atas izin Allah Subhanahu wa taala kita melampaui semua persoalan ini
Sehingga di masa depan, apa yang terasa sulit kita hari ini akan terasa mudah. Teman-teman, akhirnya terjawab sudah semua pertanyaan-pertanyaan yang sering menggelayuti diri kita. Sehingga hari ini, mari kita berhenti bertanya dan mulai berfokus pada melakukan jawaban-jawabannya. Karena jawabannya sudah tersedia. Kita melakukan jawaban-jawabannya. Nasib tidak berubah oleh apa yang kita tahu, tapi nasib kita berubah atas apa yang kita lakukan berbasis apa yang kita tahu. Pengetahuan bukanlah kekuatan. Pengetahuan yang diamalkan dan dipraktekkan adalah kekuatan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast Ultra Semangat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Coach Ultra Semangat. Hari ini kita akan sharing tentang obsesi hidup. Bagaimana cara merumuskan obsesi hidup agar ia menjadi tenaga dalam kehidupan kita. Jika tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sasarannya adalah memperoleh keridhaannya serta targetnya adalah meraih surganya yang tertinggi, maka rumuskanlah sebuah amal unggulan yang akan Anda persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengantarkan Anda meraih ridho dan surganya. Amal unggulan itu terkait dengan peran yang ingin Anda lakoni, dengan karya monumental yang ingin Anda lakukan dalam peran tersebut. Misalnya, jika Anda memilih peran kepemimpinan, maka karya kepemimpinan apakah yang paling monumental yang ingin Anda persembahkan dalam hidup Anda? Amal unggulan itu harus dirumuskan melalui suatu proses perenungan yang panjang, pemetaan yang tepat dan objektif terhadap potensi diri dan pemilihan yang akurat terhadap pusat keunggulan pribadi, sehingga ia benar-benar realistis dan terdukung dengan kuat oleh pusat keunggulan pribadi tersebut. Jadikanlah amalan unggulan itu sebagai obsesi hidup Anda. Jadi obsesi hidup adalah amal unggulan yang akan Anda persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai cara Anda untuk meraih ridho dan surga. Jadikanlah amal unggulan itu sebagai obsesi hidup, sebagai sebuah monumental yang Anda akan wariskan bagi sejarah kemanusiaan, yang menjadi jejak abadi hidup Anda dalam sejarah, dan sebagai persembahan hidup yang akan mengantar Anda mencapai ridho dan surga. Sebagai sebuah obsesi hidup, hendaklah amal unggulan itu amat besar dan tinggi, serta sangat terang dan jelas, sehingga ia akan menyedot seluruh waktu, tenaga, dan pikiran Anda tanpa menyisakan sedikit pun juga, sehingga ia akan menjadi kekuatan yang mengarahkan seluruh perjalanan hidup Anda. Kejelasan adalah kekuatan. Ketika obsesi Anda jelas, maka Anda punya kekuatan yang lebih kuat dibandingkan ketika Anda tidak memiliki obsesi yang jelas. Obsesi atau ambisi adalah sesuatu yang menggerakkan semua kekuatan yang ada dalam diri kita. Dia menarik seluruh potensi yang ada dalam diri kita untuk keluar menjadi sebuah karya. A man or woman without ambition is like a bird without wings. Laki-laki atau perempuan tanpa ambisi, tanpa obsesi, seperti burung tanpa sayap yang tidak akan bisa terbang kemana-mana. Anda mungkin punya sayap, tapi ketika Anda tidak bisa menggunakan sayap itu pun Anda juga tidak bisa terbang, apalagi ketika Anda tidak punya sayap. Karena itu, semua potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita hanya akan mampu menjadi kekuatan diri kita ketika kita memiliki obsesi, tujuan yang jelas. Semakin besar tujuannya, semakin besar pula potensi yang akan diambil dan dikonversi, dirubah menjadi kekuatan. Semakin jelas obsesinya, semakin kuat potensi yang akan dirubah menjadi sebuah kekuatan. Teman-teman semua, ayo mari kita rumuskan obsesi, karya unggulan yang akan kita berikan sebagai pintu masuk surga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di podcast Ultra Semangat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Coach Ultra Semangat, di podcast Ultra Semangat. Hari ini, saya akan sharing bagaimana caranya kita bekerja dengan motivasi tinggi. Teman-teman semuanya, cara kita bekerja jauh lebih penting dibandingkan posisi kita dalam pekerjaan. Selama itu halal, kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh jabatan atau posisinya, tetapi oleh bagaimana cara dia mengerjakan pekerjaannya. Ada mungkin seorang direktur, tapi kalau cara bekerja Anda itu malas-malasan tanpa motivasi yang tinggi, maka Anda tidak lebih terhormat
dibandingkan seorang tukang sapu di pinggir jalan yang dia dengan sukacita berangkat dari rumah untuk bekerja dan bekerja dengan penuh sukacita. Bagaimana caranya agar kita selalu memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja? Karena inilah yang pada akhirnya mampu membuat kita menghasilkan karya-karya yang besar, produktivitas yang tinggi, dan menciptakan nasib yang lebih hebat di masa depan. Inilah beberapa tips agar kita mampu bekerja dengan motivasi yang tinggi. Hadirkanlah obsesi hidup setiap saat dalam kesadaran Anda. Biarkan ia memenuhi rongga dada Anda. Biarkan ia mengisi segenap ingatan Anda. Dan biarkan ia menjadi bara jiwa Anda yang akan membakar seluruh tubuh Anda. Bekerja dengan obsesi hidup, dengan bekerja tanpa obsesi hidup, ini berbeda. Layaknya Anda bangun pagi di hari Senin dan Anda mau ujian, sama dengan bangun pagi di hari Minggu dan Anda tidak ada agenda? Tentu saja berbeda. Seseorang yang bangun dan mereka memiliki agenda yang jelas, mereka memiliki agenda yang penting, tentu akan jauh lebih bersemangat dibandingkan orang yang bangun tanpa agenda yang jelas, apalagi tidak ada hal yang penting sama sekali. Jadikanlah obsesi itu sebagai pusat kehidupan Anda. Pusatkanlah konsentrasi Anda untuk mewujudkan obsesi itu sepenuhnya. Tidak ada satupun yang Anda lakukan yang tidak berhubungan dengan obsesi tersebut. Sebab Anda tidak akan punya cukup waktu, tenaga, dan pikiran untuk yang lain. Inilah yang membuat Anda mampu menjadi orang-orang yang bisa membuat prioritas. Karena Anda tidak bisa menjadi orang penting kalau Anda tidak memiliki dan melakukan hal-hal yang penting. Ketika Anda memiliki obsesi, Anda akan mampu membuat skala prioritas mana yang penting dan mana yang paling penting. Ini bukan bicara tentang yang penting dan tidak penting, tapi Anda sudah mulai ada di level mana yang penting dan mana yang paling penting, dan Anda berfokus untuk melakukan hal yang paling penting. Inilah yang menjadikan Anda jadi orang paling penting dan prioritas di masa depan. Ketika Anda punya obsesi, waktu, tenaga, dan pikiran yang sekarang Anda miliki, Anda akan merasa bahwa ini pun tidak akan cukup untuk mencapai obsesi secara sempurna dan tepat waktu. Jadi Anda tidak akan lagi untuk membuang-buang waktu percuma untuk hal-hal yang tidak penting. Kemudian, tulislah sebanyak mungkin manfaat yang akan Anda peroleh jika obsesi itu terrealisir, menjadi nyata. Dan tulislah juga sebanyak mungkin muzorot, resiko, kesengsaraan yang akan Anda hadapi jika obsesi itu tidak terrealisir. Misalnya, manfaat berupa kenikmatan surga dan kesengsaraan berupa siksa neraka. Ingatlah manfaat dan kesengsaraan itu setiap saat, agar minat dan cinta Anda terhadap obsesi tersebut beserta seluruh pekerjaan yang harus Anda lakukan untuk mewujudkannya selalu kuat. Otak kita disetting, default settingannya itu mengejar kenikmatan, menghindari kesengsaraan. Inilah alasan ada surga dan ada neraka. Karena software otak kita memang begitu, mengejar kenikmatan berupa surga, mengejar atau bukan mengejar ya, menghindari kesengsaraan berupa neraka. Bangunlah minat dan cinta itu sedemikian rupa agar ia menjadi kuat, mendalam, dan memiliki tenaga untuk menimbulkan kegilaan dalam bekerja. Siapa yang bekerja dengan gila-gilaan, maka dia pun suksesnya juga gila-gilaan. Bangunlah semangat kepahlawanan, spirit of heroism, dalam diri Anda dengan cara mencari inspirasi kepahlawanan dari para pahlawan yang pernah ada dalam sejarah. Musuh dari semangat kepahlawanan adalah menjadi biasa-biasa saja. Ordinary people. Ketika Anda ingin bekerja dengan motivasi yang tinggi, Anda harus berhenti jadi ordinary people, jadi orang yang biasa. Anda harus mulai menyediakan ruang dan kesempatan untuk diri Anda sendiri untuk menjadi extraordinary people. Orang yang luar biasa, tidak biasa-biasa saja. Bacalah sejarah hidup para pahlawan, orang-orang besar, orang-orang luar biasa, dan berusahalah untuk menemukan rahasia-rahasia kepahlawanan mereka, sisi-sisi kepahlawanan mereka, serta kesamaan-kesamaan antara Anda dengan mereka. Buatlah perencanaan yang detail dan realistis untuk mewujudkan obsesi itu. Obsesi
target boleh tidak realistis, tapi caranya harus realistis. Obsesi hidup itu harus didistribusikan dalam tahapan-tahapan waktu dan dengan unit-unit pekerjaan yang jelas pada setiap tahapnya. Kerahkanlah seluruh waktu, perhatian, dan tenaga Anda untuk melakukan rencana-rencana itu. Dan jangan pernah melakukan sesuatu di luar rencana tersebut. Fokus, forget other commitment until success. Rutinitas adalah sebuah keharusan. Namun, rutinitas yang produktif adalah rutinitas yang merupakan unit-unit pekerjaan yang harus Anda lakukan. To-do list dalam waktu yang lama dan bersifat terus-menerus sebagai bagian dari proses pencapaian obsesi hidup Anda. Di rutinitas tidak boleh hanya bersifat kesibukan, tapi bersifat produktivitas. Sibuk berbeda dengan produktif. Dan itu semua diukur dari bagaimana progres Anda dalam mencapai obsesi-obsesi dan target-target Anda. Jika suatu saat Anda sedang melakukan pekerjaan yang telah Anda rencanakan, dan dari kejauhan Anda menyaksikan orang-orang sedang bermain, bersantai, menonton televisi, makan-makan, ngobrol, maka ada aja godaan untuk sama dan ikut seperti mereka. Kebiasaan Anda untuk memenuhi atau menolak godaan itu akan menentukan seperti apa masa depan yang akan Anda alami. Kalau Anda memenuhi, kalau Anda mengikuti godaan itu, maka Anda akan terhempas dari jalan mewujudkan cita-cita, obsesi, dan target Anda. Tapi ketika Anda berani dengan kekuatan jiwa Anda untuk menolak, menunda kesenangan jangka pendek itu untuk mendapatkan kesenangan jangka panjang yang Anda inginkan, maka Anda akan mendapatkan obsesi-obsesi Anda. Karena itu, teman-teman, bekerja dengan motivasi yang tinggi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang jelas kemana dia akan menuju, jelas apa yang dia ingin mau, jelas berapa waktu yang tersedia untuknya. Sama seperti ketika Anda tahu bahwa pekerjaan Anda masih banyak, banyaknya seberapa Anda tahu, waktu yang tersedia itu berapa Anda tahu, maka tidak ada lagi rasa malas. Karena sebenarnya tidak ada namanya orang malas. Yang ada adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Selama Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, tidak akan ada itu rasa malas. Dan sesuatu itu dirasa penting kalau Anda tahu nikmat apa yang akan Anda rasakan ketika Anda mendapatkannya. Dan Anda juga tahu sampai level sadar pakai banget ketika Anda tidak mendapatkan itu, kesengsaraannya seperti apa. Saya kasih contoh. Anda akan berangkat ke Balikpapan, pesawat ya, naik pesawat jam 4 pagi. Itu udah take off dari Bandara Soekarno-Hatta. Anda tinggal di Bogor. Biasanya Anda itu bangun jam 4 pagi dan tidak bisa atau susah untuk bangun jam 1, jam 2 gitu. Apa yang akan Anda lakukan kalau Anda memiliki jadwal di esok hari jam 4 pagi pesawat take off dari Bandara Soekarno-Hatta ke Balikpapan? Dan Anda tahu pesawat tidak akan mau menunggu Anda. Hilang, hangus, gelap. Apakah Anda bisa bangun sebelum jam 4? Ya pasti bisa dan harus bisa. Bahkan Anda, saya yakin, lebih suka untuk tidak tidur. Terlebih dahulu Anda tidur di perjalanan di bis kah dari Bogor ke Soekarno-Hatta? Atau Anda rela loh menunda tidur Anda nanti di pesawat saja? Kenapa Anda bisa melakukan ini? Karena Anda punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Anda tahu nikmatnya ketika Anda tidak terlambat, Anda tidak kehilangan tiket, Anda bisa tepat waktu datang dan tidak kehilangan agenda-agenda penting Anda nanti di Balikpapan. Anda juga tahu sengsaranya ketika Anda terlambat. Anda akan kehilangan tiket, harus beli tiket lagi. Ya kalau ada agenda-agenda Anda akan berantakan di sana. Ketika Anda memiliki dua konsep itu, kenikmatan apa yang akan Anda rasakan ketika Anda mendapatkannya, dan kesengsaraan apa yang Anda akan rasakan ketika Anda kehilangannya, maka ini akan memiliki atau menjadi self-control, pengendali dalam diri Anda untuk selalu bermotivasi tinggi dalam bekerja. Itulah podcast kita pada hari ini tentang bagaimana cara kita bekerja dengan motivasi yang tinggi sampai pada level kegilaan yang positif. Bukan positif gila ya, tapi kegilaan yang positif. Anda mencurahkan seluruh tenaga, pikiran, hati, dan jiwa Anda dalam pekerjaan-pekerjaan Anda
Sehingga energi persatuan waktu dalam pekerjaan Anda itu begitu besar. Bukan banyaknya waktu yang Anda habiskan dalam satu pekerjaan yang menciptakan produktivitas Anda dalam pekerjaan. Bukan banyaknya waktu, tapi seberapa besar energi persatuan waktulah yang akan menentukan seberapa besar pencapaian Anda dapatkan dalam produktivitas pekerjaan Anda. Sampai jumpa di podcast Ultra Semangat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Coach Ultra Semangat. Hari ini saya akan sharing bagaimana cara menjaga ketenangan dan stabilitas emosi. Bagaimana cara menjaga ketenangan dan stabilitas emosi. Teman-teman semua, emosi kita sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Setiap penyakit yang kita derita akan membawa gangguan emosi tertentu dalam diri kita. Karena itu, bebaskanlah diri Anda dari berbagai penyakit dan gangguan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pernapasan, pencernaan, dan peredaran darah, paru-paru, jantung, ginjal, dan usus. Jagalah berat badan Anda dalam kondisi keseimbangan. Lakukan olahraga yang teratur dan istirahat yang cukup. Tidur yang cukup dan nyenyak sangat membantu menciptakan keseimbangan emosional, membuat suara lebih nyaring, pikiran lebih segar dan jernih, konsentrasi lebih kuat, dan tatapan mata lebih tajam. Tidurlah minimal 4 jam, dan maksimal 8 jam sehari. Maksimal 8 jam sehari. Pelajarilah cara tidur yang benar untuk menjamin kualitas tidur yang baik. Hindarilah berbagai ucapan, tindakan, dan kebiasaan yang dapat memancing kemarahan Anda dan kemarahan orang lain. Lawanlah setiap kemarahan yang hendak meledak dalam diri Anda dengan cara berikut ini. Inilah cara untuk melawan kemarahan yang ada dalam diri kita. This is the angry management. 1. Alihkan pikiran Anda dari objek yang membuat Anda marah. 2. Tariklah nafas dalam-dalam, lalu buang secara perlahan. 3. Ingatkan diri Anda untuk mengendalikan diri. 4. Ubah posisi tubuh Anda saat Anda akan marah dengan duduk atau berjalan atau yang lainnya. 5. Berwudu dan lakukanlah sholat 2 rakaat. 6. Bayangkanlah betapa buruknya wajah yang merah padam dan leher yang membengkak jika Anda sedang marah. 7. Bayangkanlah betapa banyak energi yang akan Anda keluarkan untuk melayani permintaan angkara murka Anda. Itulah 7 angry management. 7 cara kita mengelola marah kita, bahkan mampu membuat kita melawan marah kita sendiri. Berbanyaklah diam, sebab dalam diam proses berpikir Anda terus berjalan. Mendengarlah lebih banyak, sebab dengan mendengar maka lawan bicara Anda akan merasakan ketenangan batin yang luar biasa dan semangat untuk terus berbicara, sehingga ia akan respect dan senang kepada Anda. Jangan berbicara kecuali untuk kebaikan atau untuk keperluan yang jelas. Jika harus berbicara, maka berbicaralah ala kadarnya, secukupnya, tanpa melebih-lebihkan. Gunakanlah bahasa yang jelas dan ringkas, sehingga pesan Anda tersampaikan dengan cara yang berbobot. Jangan berbicara terlalu cepat, terlalu bersemangat, atau terlalu keras. Jangan terlalu banyak ngobrol, dan hindarilah obrolan kosong yang tidak bermanfaat atau sekedar membunuh waktu. Biasakanlah untuk bersikap dingin sedingin-dinginnya terhadap setiap provokasi dari lingkungan Anda, baik berupa ucapan yang keluar, menyakitkan, dan yang menyinggung, atau ucapan yang mengundang kegaduhan dan hiruk pikuk, maupun tingkah laku yang menyebalkan dan menjengkelkan, atau sindiran dan pelecehan, atau perlakuan yang meremehkan dan menghina serta mempermalukan. Jika Anda mengalami hal-hal seperti itu, maka diamlah sejenak. Tarik nafas dalam-dalam dan keluarkanlah secara perlahan. Lalu berusahalah untuk melupakannya dan kembali ke pekerjaan Anda. Biasakanlah untuk bersikap dingin sedingin-dinginnya dan tegar setegar-tegarnya terhadap setiap musibah, bencana, kegagalan, dan kekalahan yang datang tiba-tiba atau mendadak, yang mungkin dapat mengguncang hidup Anda. Pertahankanlah ketenangan dan keseimbangan emosi Anda. Jangan kaget dan bereaksi secara fisik dalam bentuk apapun ketika Anda baru saja mendengarnya. Diamlah sejenak dan tariklah nafas dalam-dalam, lalu keluarkanlah secara perlahan. Kembalilah kepada kesadaran dan akal Anda. Setelah itu, mulailah menganalisa masalahnya secara objektif dan rasional.
Berusahalah menemukan kemungkinan terburuknya, lalu kaitkan hal itu dengan proses pencapaian tujuan dan obsesi hidup Anda. Lalu kumpulkan segenap keberanian Anda dan siapkanlah diri Anda untuk menghadapinya dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada juga yang dapat menolak segala sesuatu yang telah Allah takdirkan. Akan tetapi, yakinlah pada kehendak baik, goodwill Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri Anda. Siapa yang husnuzon, dia akan husnul khotimah. Biasakanlah bersikap dingin sedingin-dinginnya dan tenang setenang-tenangnya dalam menghadapi kritik orang lain. Dengarkanlah setiap kritik dengan baik dan tenang. Tetapi yakinkan juga diri Anda bahwa tidak semua kritik itu benar adanya. Jangan mudah terpengaruh dengan kritik orang lain, bahkan untuk sebagian besarnya. Anda mungkin harus bersikap sedikit kepala batu. Jangan menunjukkan persetujuan atau penolakan terhadap kritik itu sebelum Anda benar-benar menganalisanya secara objektif dan mendalam. Jika kritik itu benar, maka Anda harus menerimanya secara sadar dan berlapang dada, tanpa harus merasa terhina. Jika Anda hendak melakukan sesuatu, maka lakukanlah hal tersebut karena Anda memang merencanakan melakukannya. Jangan membiasakan diri Anda melakukan hal-hal tertentu di luar perencanaan Anda. Hindarilah berbagai bentuk ucapan dan tindakan yang lahir dari reaksi-reaksi spontan, tiba-tiba dan mendadak. Sebab sebagian besar kesalahan ucapan dan tindakan yang kita lakukan bersumber dari kebiasaan tersebut. Jangan pernah melakukan sesuatu sekedar untuk mencari perhatian orang lain alias caper. Misalnya dengan melakukan tindakan-tindakan lucu atau ucapan-ucapan yang nyeleneh hanya sekedar untuk membuat orang lain tertawa dan senang. Jangan biarkan diri Anda terbiasa untuk mencampuri urusan orang lain, baik dengan cara memanjakan rasa ingin tahu alias kepo terhadap urusan mereka, atau dengan cara membicarakan urusan mereka, ataupun terlihat dalam urusan mereka, kecuali jika hal itu merupakan kebaikan untuk Anda dan untuk mereka, lebih tepatnya kebaikan yang Anda rencanakan untuk mereka dan atas izin mereka. Ingat, atas izin mereka. Jangan pernah membiarkan dendam, cemburu, dan iri hati menjadi sumber dorongan jiwa untuk melakukan tindakan tertentu dalam hidup Anda. Biasakanlah memaafkan dan melupakan semua kesalahan yang pernah dilakukan orang lain terhadap diri Anda. Latihlah pernapasan yang sederhana yang akan membantu ketenangan dan stabilitas emosi Anda. Pada waktu tertentu, sebaiknya Anda melakukan latihan pernapasan itu di tepi pantai, karena angin laut banyak khasiatnya untuk kesehatan fisik. Ketenangan bukan apatisme, sikap masa bodoh, cuek, atau tidak peduli. Akan tetapi, ketenangan adalah kesadaran jiwa yang terjaga sepanjang waktu. Ketenangan seperti riak di permukaan laut, namun di bawahnya tersimpan gelombang yang dahsyat. Ketenangan bak bara dalam sekam dan magma yang membara dalam perut gunung Merapi. Orang yang tenang menutupi gelora semangat, antusiasme, tekad, dan keberaniannya di balik senyumnya yang manis dan teduh. Buatlah sebuah potret diri dalam imajinasi Anda tentang diri Anda sendiri. Anda yang selalu tampak tenang dalam bekerja, dalam diam, dalam penuh kesungguhan, berjalan dengan mantap dan senantiasa tersenyum, menatap dengan sorotan mata yang tajam, berbicara dengan keyakinan penuh dan dengan bahasa yang jelas dan sederhana, tampil dengan pakaian yang necis dan rapi, disertai rasa percaya diri, optimisme, kegembiraan, ketegaran, dan keberanian yang penuh. Berpikir pada kisaran obsesi hidupnya, berpandangan jauh ke depan, menyimpan kebijakan dan kearifan, selalu bersikap rasional dan realistis, serta elegan dan terhormat. Anda pasti menyukai potret tersebut, kan? Jadi teman-teman semua, begitulah dan demikianlah beberapa cara untuk menjaga ketenangan dan stabilitas emosi kita. Yang tenang menghanyutkan, yang gelisah hanyut. Mana yang Anda inginkan terhadap masalah-masalah Anda? Menghanyutkan masalah atau hanyut dalam persoalan?
Siapa yang mampu mengendalikan emosinya, dia akan mampu mengendalikan nasibnya. Siapa yang mampu mengendalikan perasaannya, akan mampu mengendalikan nasibnya. Sampai jumpa di podcast Ultra Semangat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Coach Ultra Semangat. Hari ini kita akan sharing bagaimana cara meningkatkan fokus dan konsentrasi. Teman-teman semuanya, adalah penting bekerja sesuai dengan perencanaan yang telah kita susun. Namun, jauh lebih penting untuk tidak tergoda melakukan sesuatu di luar perencanaan. Bersikaplah tegar terhadap godaan seperti itu. Setiap rencana yang Anda susun harus selalu tertulis. Jangan biasakan membuat perencanaan dengan mengandalkan memori Anda. Karena pasti sebagian besarnya bisa lupa. Apapun yang ditulis akan sangat kuat dan menjadi nyata. Karena itu, tulislah rencana-rencana Anda. Karena itu membuat Anda lebih mudah untuk konsentrasi dan fokus melakukannya. Kendalikan pikiran-pikiran Anda untuk selalu berada pada kisaran rencana-rencana yang telah Anda susun. Latihlah diri Anda untuk tetap dapat bekerja secara serius dalam suasana apapun juga dan dengan ketenangan yang penuh tanpa merasa terganggu dengan semua yang berlangsung di sekitar Anda. Berlatihlah untuk memikirkan satu masalah dalam waktu lama secara terus-menerus tanpa terpengaruh oleh apapun yang terjadi di sekitar Anda. Lakukanlah dengan cara sebagai berikut. 1. Duduklah di atas sebuah kursi yang cukup empuk dan nyaman. 2. Pikirkanlah satu tema atau masalah tertentu. 3. Teruslah memikirkannya sampai Anda benar-benar larut dan tenggelam dalam pemikiran tersebut. 4. Bayangkanlah bahwa Anda berada pada sebuah dunia yang lain, sehingga Anda sama sekali tidak mendengar suara-suara yang ada di sekitar Anda, meskipun Anda mendengarnya. 5. Bayangkanlah bahwa Anda berada pada sebuah dunia yang lain, sehingga Anda sama sekali tidak melihat pemandangan yang ada di sekitar Anda, meskipun Anda melihatnya. 6. Nikmatilah suasana larut dan tenggelam di dalamnya sedemikian rupa, sehingga Anda lupa akan kondisi fisik Anda seperti lapar dan haus. 7. Sekarang, muncullah ke permukaan kesadaran Anda kembali setelah menemukan mutiara yang Anda cari. Tingkatkan ketajaman sorot mata Anda, karena fokus dan konsentrasi itu punya efek samping, yaitu ada di mata. Dan mata yang tajam itu juga akan lebih mampu fokus dan konsentrasi. Bagaimana cara melatihnya? Nah, latihlah mata Anda untuk dapat melihat satu objek tanpa berkedip dalam waktu lama. Jumlah kedipan mata adalah indikator konsentrasi dan kestabilan jiwa. Orang yang tidak konsentrasi atau sedang terguncang cenderung berkedip lebih sering. Jadi, Anda bisa melihat apakah seseorang lagi fokus atau tidak fokus dengan cara melihat kedipannya sering atau jarang. Latihan ini dapat dilakukan di tepi pantai atau di tengah lapangan terbuka di malam purnama dengan menatap satu bintang secara terus-menerus dalam waktu lama tanpa berkedip. Latihan ini juga dapat dilakukan dengan menulis sebuah bulatan titik pada selembar kertas, kemudian disimpan dalam jarak pandang tertentu, mungkin 1 atau 2 meter. Lalu kita fokuskan mata ke arahnya secara terus-menerus dalam waktu lama tanpa berkedip. Bila Anda dapat melawan keperihan mata yang biasanya disertai dengan air mata dalam 1 menit, maka sorot mata Anda akan menajam dan menguat serta stabil. Latihan ini bukan saja berguna untuk menguatkan dan menajamkan sorotan mata, tapi juga membantu peningkatan kemampuan konsentrasi, kepercayaan diri, dan keberanian jiwa. Teman-teman semua, apapun yang difokuskan akan membesar. Kebiasaan kita untuk berfokus pada solusi-solusi dan rencana-rencana kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan akan membesarkan solusi dan rencana tersebut. Sehingga kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan yang kita sebut dengan sukses. Fokus mengharuskan kita untuk tidak tergoda oleh godaan-godaan fokus. Karena fokus itu satu, tidak satu sama dengan tidak fokus. Perjalanan untuk menuju kesuksesan itu tentu saja membutuhkan waktu. Semakin besar kesuksesan yang kita inginkan, membutuhkan waktu yang lebih lama. Jagung
tidak serta-merta langsung bisa menghasilkan jagung yang lain. Dia butuh waktu untuk ditanam, dia butuh waktu untuk tumbuh, dia butuh waktu untuk membesar, dia butuh waktu untuk dipanen di masa depan. Karena itu teman-teman semua, melatih fokus dan konsentrasi dalam jangka waktu yang lama akan sangat menguntungkan kita, agar kita menjadi orang-orang yang punya peluang yang lebih besar, membesarkan peluang kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sampai jumpa di podcast Ultra Semangat selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Coach Ultra Semangat. Hari ini kita akan sharing bagaimana caranya meningkatkan optimisme, kegembiraan jiwa, dan kebahagiaan dalam segala situasi. Teman-teman semuanya, tanamkanlah sebuah doktrin dalam diri Anda bahwa setiap kebaikan yang kita niatkan atau rencanakan akan difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya sendiri untuk menjadi kenyataan dengan mudah. Jangan pernah memikirkan, membayangkan, dan mengingat berbagai hal yang menakutkan, mencemaskan, dan menyedihkan. Sebab ketakutan, kecemasan, dan kesedihan adalah sumber kelumpuhan jiwa. Ketakutan, kecemasan, dan kesedihan adalah sumber kelumpuhan jiwa. Hindarilah berbagai sikap melankolik dan romantisme terhadap masa lalu. Selain dari pelajaran yang harus Anda petik dari masa lalu, tidak ada lagi manfaat yang dapat kita peroleh dengan mengingat masa lalu. Karena itu, lupakanlah segala hal yang menyedihkan dari masa lalu dan bersikaplah rasional terhadapnya. Jika Anda menghadapi masa depan yang tidak pasti dan penuh tantangan berat, maka jangan biarkan kecemasan itu mendera batin Anda. Jangan biarkan kecemasan itu mendera batin Anda. Percayalah hanya kepada dua hal. Satu, rencana Anda. Dua, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara itu, Anda dapat mempertahankan keberanian jiwa Anda. Berusahalah untuk senantiasa tersenyum dalam segala situasi dan selalu bergembira dalam semua keadaan. Bersikaplah fleksibel terhadap berbagai tekanan hidup yang Anda alami, agar tekanan hidup itu tidak sampai merampas kegembiraan jiwa Anda. Jadi bagaimana caranya agar semua tekanan hidup itu tidak mampu merampas kegembiraan jiwa kita? Bersifatlah fleksibel, bersikaplah fleksibel. Sebab kegembiraan jiwa merupakan salah satu sumber energi yang kita perlukan untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah kita rencanakan. Perbaikilah penampilan fisik Anda. Berusahalah untuk tampil gagah dan elegan. Pakailah pakaian-pakaian dengan warna-warna yang kuat, strong, teduh, dan cerah. Sebab penampilan kita atau pakaian kita pakai pada suatu hari akan mempengaruhi emosi kita pada hari itu. Sebab penampilan kita atau pakaian yang kita pakai pada suatu hari akan mempengaruhi emosi kita pada hari itu. Hindarilah untuk berpakaian yang kusut masai, seadanya, sekenanya, atau terlalu sederhana dengan warna-warna yang gelap dan mati. Karena itu akan mewariskan rasa pesimisme. Percayalah pada kemampuan Anda untuk mewujudkan rencana-rencana Anda. You can because you believe. Kamu bisa karena kamu percaya. Inilah yang dipakai oleh orang-orang kelas atas. Sebaliknya, orang-orang kelas bawah dan rata-rata mereka percaya setelah mereka membuktikannya. Sebaliknya, orang-orang kelas atas mereka percaya dan mereka membuktikannya. Jangan pernah membiarkan kegagalan mencabut rasa percaya diri Anda atau bahkan sekedar menguranginya. Lakukanlah rekreasi secara berkala untuk menyegarkan kembali semangat hidup Anda dan mencegah kebosanan akibat rutinitas yang panjang. Hal ini diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan emosional dan mempertahankan kegembiraan jiwa Anda. Ada banyak bentuk rekreasi, tetapi yang terbaik diantaranya ada dua. Ada banyak bentuk rekreasi, tapi yang terbaik ada dua. Yang pertama, perjalanan wisata ke tempat-tempat baru, mengunjungi tempat-tempat baru. Dan yang kedua, itikaf di daerah-daerah wisata yang bernuansa pegunungan atau laut. Jadi Anda berdiam diri, sendirian di situ,
menenangkan diri di tempat-tempat wisata yang nuansanya pegunungan atau laut. Tebarkanlah optimisme dan kegembiraan jiwa ke lingkungan sekitar Anda sebelum mereka menularkan pesimisme dan kesedihan jiwa mereka kepada Anda. Pada akhirnya, kita harus mengendalikan perasaan-perasaan kita. Perasaan pesimis, buang. Perasaan optimis, booster. Perasaan gembira, bangun. Perasaan sedih, buang. Karena dengan cara itulah kita mengendalikan pikiran-pikiran kita, mengendalikan perkataan-perkataan kita, mengendalikan tindakan-tindakan kita yang pada akhirnya kelakuan-kelakuan, tindakan-tindakan itulah yang akan menciptakan nasib-nasib kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum tersebut berusaha merubah nasibnya sendiri. Dan perubahan itu tidak dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Mari kita menjadi orang yang mampu mengendalikan ekosistem yang ada dalam diri kita sedemikian rupa sehingga kita mampu mengendalikan apa yang ada dalam luar diri kita. Sampai jumpa di podcast Ultra Semangat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.